Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-63, yaitu karakteristik Islam, Robbaniyah dan Syumuliyah. Risalah Islam memiliki sifat khas atau karakteristik yang membedakannya dengan ajaran yang lain. Robbaniyah bersifat ketuhanan, Syumuliyah menyeluruh atau universal, Ijabiyah positif, tawazun seimbang, waqi'iyah sesuai dengan realita, dan adalah atau adil. Pada bagian ini kita bahas 2 poin terlebih dahulu, yaitu Robbaniyah atau ketuhanan. Robbaniyahan Islam meliputi 2 hal, yaitu 1. Robbaniyah goyah atau tujuan, dan wijah orientasi. 2. Robbaniyah masdar sumber hukum dan manhaj atau pedoman. Robbaniyah goyah atau tujuan dan wijhah atau orientasi adalah merupakan sifat khas Islam, selalu menggiring manusia pada 1 goyah atau tujuan dan 1 wijhah atau orientasi, yaitu Allah Rabbul Alamin. Islam mengarahkan manusia agar menjadikan Allah Ta'ala sebagai tujuan akhir dan sasarannya, puncak cita-citanya, sehingga akhir dari usaha dan kerja keras mereka dalam kehidupannya di alam fana ini adalah Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika kadhan famulangaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran Surat Al-Insyiqaq, Quran Surat ke-84 ayat 6. Manusia di dunia ini, baik disadarinya atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya, dan dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Islam memiliki ajaran sosial kemasyarakatan, namun semuanya itu adalah dalam rangka menuju sasaran yang lebih besar, yaitu keridhaan Allah Ta'ala dan pahala darinya. Islam mengajarkan tasyri' atau hukum dan muamalah untuk mengatur kehidupan manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan. Namun ini pun berada dalam kerangka mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk beribadah kepadanya, serta berusaha untuk meraih ridhonya. Islam memerintahkan jihad dan perang melawan musuh, namun tujuannya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kullu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat ke-8 ayat 39. Jadi segala yang ada dalam Islam berupa aturan atau hukum, arahan dan bimbingan semata-mata dimaksudkan hanya untuk menyiapkan manusia supaya menjadi hamba yang mukhlis atau murni mengabdi kepada Allah Ta'ala, bukan pada selainnya. Berikutnya yang dimaksud Robbaniyah, masdar, sumber hukum dan manhaj, pedoman adalah bahwa Islam memiliki sifat khas menggiring manusia kepada 1 masdar dan 1 minhaj yang berasal darinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli shay'in wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan dari kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat ke-16 ayat 89.
Al-Quran adalah masdar dan manhaj yang terjaga keasliannya, sebagaimana diproklamirkan oleh Allah Ta'ala sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat ke-15 ayat 9. Secara umum, risalah Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah ini akan terjaga sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin khuduluh yang funa anhu yakhrifal ghalin wan tihalil mubadilina wa ta'wilil jahilin." Ilmu ini akan dibawa dan dipelihara oleh orang-orang adil dari setiap generasi. Mereka akan membersihkannya dari tahrif atau penyimpangan kaum ekstrim, manipulasi kaum sesat, dan penafsiran kaum yang jahil. Hadis riwayat Malik. Sumuliyah atau menyeluruh atau universal. Pembahasan mengenai karakteristik sumuliyah ini sudah kita bahas di materi Sumuliyatul Islam sebelumnya. Kesimpulannya bahwa ajaran Islam itu bersifat sumuliyatul zaman atau mencakup seluruh dimensi waktu. Sumuliyatul minhaj atau mencakup seluruh pedoman kehidupan, dan sumuliyatul makan mencakup seluruh dimensi ruang. Sebagai tambahan, Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Khasaisul Ammah lil Islam menyebutkan bahwa risalah Islam juga mencakup seluruh sisi kemanusiaan atau insaniyah. Maksudnya, Islam itu adalah risalah bagi akal, ruh, jasad, kemauan, insting, maupun naluri. Islam tidak memisahkan manusia dalam dua bagian sebagaimana dilakukan agama lain. Bagian ruhani diarahkan oleh agama dan ditunjukkan ke tempat ibadah. Bagian yang lain adalah sisi material di mana agama para pemukanya tidak mempunyai kekuasaan apapun di sana. Bagian ini adalah untuk kehidupan, untuk dunia politik, masyarakat, dan negara. Karakteristik sumuliyah juga terlihat dari cakupan risalah Islam yang menyertai manusia dan dengan tauhid dan syariat sejak manusia itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai masa tua. Syariat Islam dikatakan menyeluruh karena mencakup tata aturan bagi individu dalam ibadah dan hubungannya dengan Tuhan. Mencakup perilakunya, mencakup apa saja yang berhubungan dengan masalah keluarga, yaitu masalah pernikahan, talak, nafkah, penyusuan warisan. Mencakup pula hubungan dengan moneter dan bisnis, serta apa saja yang berkaitan dengan tukar-menukar harta benda. Mencakup apa saja yang berkaitan dengan kriminalitas berikut kadar hukumannya seperti hudud dan kisos. Mencakup apa saja yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah, dan mencakup apa saja yang dapat mengatur hubungan antar negara, baik ketika damai maupun saat perang antara kaum muslimin dan selain mereka. Syekh Yusuf Qaradawi juga menyebutkan tentang sumuliyah iltizam. Menurut beliau, sumul yang menjadi ciri khas Islam ini harus diimbangi dengan sumul dari sisi iltizam atau komitmen kaum muslimin, yaitu komitmen dengan Islam secara total. Maka seorang muslim tidak boleh hanya mengambil bagian ajaran dan hukum Islam dan mencampakkan bagian yang lain, baik itu karena kesengajaan atau kemaslahan. Karena ajaran Islam itu satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah. Al-Quran telah mencela Bani Israel lantaran mereka memilah hukum-hukum agama karena menuruti hawa nafsu. Mereka melaksanakan sebagian hukum-hukum itu yang dipandang menyenangkan dan meninggalkan yang dianggap berat. Allah Ta'ala sangat mencela mereka
melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ulaikal ladzina istarawul hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adabi wa maulahu bi ghafilin amma ta'maluna bil akhirati fala tukhaffafu anhumul adabu wala hum yungsarun. Apakah kamu beriman pada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat ke-85 ayat Quran Surat ke-85 sampai 86. Itu tadi penjelasan tentang materi ke-63, yaitu karakteristik Islam, Robbaniyah dan Syumuliyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.